Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian disabilitas fisik atau macam-macam tuna sebagai tugas UAS mata kuliah Penjas Adaptif. Nama saya Indra Wahyu Gunawan dengan NPM-nya 411-82191-200-113 PJKR Reguler C 2020. Universitas Islam 45 Bekasi. UAS Pendidikan Jasmani Adaptif. Dengan dosen pengampunya Dr. Didin Abidin, MSI. Ada list of contents-nya atau macam-macam tunanya. Yang pertama itu ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan yang terakhir adalah autisme. Baik, yang pertama tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuannya. Definisi dari tunanetra: individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan, yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Yang kedua ada penyebabnya faktor prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal atau saat kelahiran, dan yang terakhir ada postnatal setelah kelahiran. Jadi ada 3 faktor atau 3 penyebab di sini yang bisa menyebabkan orang tersebut mengalami tunanetra. Yang ketiga ada cara pengajarannya. Ajari anak dengan menggunakan benda nyata, yaitu miniatur. Ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Ajari anak belajar sambil berbuat atau sambil beraktivitas, ya bisa. Ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Ya. Terus dan yang terakhir, cabang olahraga yang bisa membantu perkembangan tunanetra yaitu adalah goalball. Goalball sendiri itu adalah olahraga yang dikhususkan untuk tunanetra. Tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap perangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Ya, jadi ini adalah poin 2 tunarungu ya. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebutkan mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tersebut mengalami tunarunguan. Ya, definisi dari tunarungu sendiri, orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai
ataupun tidak memakai alat bantu dengar di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Penyebabnya faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa anak-anak seperti gondok atau cacar air. Yang ketiga ada cara pengajarannya, memberikan perhatian khusus, tumbuhkan pemahaman diri, memberikan motivasi belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Dan yang terakhir ada cabang olahraganya yang bisa membantu perkembangan tunarungu, yaitu adalah renang dan lari. Dan yang ketiga ada tunawicara atau bisa disebut bisu atau disebut pula dengan tunawicara dan gangguan bicara. Adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika, keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat seperti antara sepupu kandung sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat intelektual dan autisme. Seseorang dapat lahir bisu atau menjadi bisu di kemudian hari karena cedera atau penyakit. Ya, definisi dari tunawicara adalah hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Penyebabnya faktor genetis atau keturunan, adanya kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir, bayi prematur, ya, banyak penyebabnya. Yang ketiga ada cara pengajarannya, yaitu ada metode oral, ada membaca ujaran, metode manual atau isyarat, dan terakhir komunikasi total. Yang keempat, cabang olahraga yang cocok adalah membantu perkembangan anak tunawicara, yaitu dengan cara berlayar. Yang keempat itu ada tunagrahita atau disabilitas intelektual, merupakan gangguan perkembangan belajar, penalaran sosial, dan kemampuan hidup pada anak. Kondisi ini dapat terlihat sejak lahir atau selama masa anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Tunagrahita dapat terjadi karena banyak faktor, mulai dari genetik hingga lingkungan. Selain itu, kelainan ini juga memiliki tingkatan yang sangat bervariasi pada anak dan dapat menghambat pertumbuhan anak. Pengidapnya biasanya mengalami kesulitan untuk membiarkan orang lain mengetahui keinginan dan kebutuhan mereka, bahkan mengurus diri mereka sendiri. Singkatnya, tunagrahita dapat menyebabkan seorang anak belajar dan berkembang lebih lambat daripada anak lain pada usianya yang sama. Jadi lebih lambat pertumbuhannya ya, anak-anak tunagrahita ini. Ada banyak gejala yang berbeda dari tunagrahita pada anak. Ada gejala yang muncul selama masa bayi, tapi ada juga gejala yang tidak terlihat sampai anak memasuki usia sekolah. Gejala yang muncul tergantung pada tingkat keparahan kecacatan. Definisi dari tunagrahita adalah kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental. Penyebabnya banyak, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan, anak mengalami malnutrisi berat, cedera pada otak karena kecelakaan atau terjatuh, ibu mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan tertentu saat hamil. Cara pengajarannya sendiri, tumbuhkan masa kemandirian anak, pelajari segala hal tentang retardasi mental, libatkan anak dalam kegiatan kelompok. Cabang olahraga yang cocok sendiri adalah yaitu bocce untuk tunagrahita.
Yang kelima ada tunadaksa atau gangguan gerakan atau kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, atau otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otak, mereka disebut cerebral palsy atau CP biasa disebutnya. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran. Daerah mana yang ia mengalami kelainan. Definisi dari tunadaksa sendiri adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Jadi contohnya bisa kehilangan kedua tangannya atau kakinya ya, itu bisa disebut tunadaksa. Jadi penyebabnya adalah prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal saat lahir, dan postnatal. Hampir sama dengan tadi tunarungu ya. Cara pengajarannya adalah terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Dan cabang olahraga yang cocok bisa membantu perkembangan anak tunadaksa yaitu wheelchair basketball atau bermain bola basket menggunakan kursi roda yang biasa dipakai oleh orang tua. Seperti itu ya. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan oleh karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Anak tunalaras juga sering disebut juga sebagai anak dengan gangguan emosional atau emotionally disturbed. Anak dengan kekacauan psikologis atau psychologically disorder atau anak yang dengan hambatan emosional, emotionally handicapped. Karena mereka cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga sering mengalami konflik baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Ya, jadi sering kita lihat kalau anak sering menyakiti diri sendiri, menggigit tangannya sendiri, ya itu adalah tunalaras. Definisi dari tunalaras sendiri yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Penyebabnya adalah tidak memahami identitas diri untuk membuat pilihan yang lebih baik tentang arah perkembangan dan kreativitas sebagai alat pemenuhan diri. Jadi dia tidak tahu dirinya itu siapa namanya, ya rumahnya di mana, orang tuanya di mana, ya mereka tidak tahu. Dan cara pengajarannya adalah bicaralah dengan anak, atasi berbagai gangguan, beri hitungan mundur untuk transisi, konsisten, tidak bereaksi berlebihan. Jadi kita jangan terlalu bawa emosi juga. Harus sabar untuk mengajar siswa yang memiliki keterbatasan tunalaras ini. Cabang olahraga yang cocok adalah bisa membantu perkembangan anak, yaitu dengan renang dan lari. Dan yang terakhir ada autisme, adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, berhubungan sosial, dan juga belajar. Jadi sulit berpikir ya anak-anak autisme ini. Autisme ini disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder atau biasa disebut ASD. Istilah spektrum sendiri mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada tiap penderitanya. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif atau PPD-NOS, gangguan fisik autistik, dan childhood disintegrative disorder atau sindrom Heller. Kondisi ini seringkali dikaitkan juga dengan sindrom Savant. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak
di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, sehingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya autisme. Misalnya, ada kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, dan juga kelahiran prematur, ya, itu adalah penyebab autisme. Gejala dan tingkat keparahan autisme bisa beragam. Penderitanya yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas, namun jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Definisinya, gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Penyebabnya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, gangguan lain seperti gangguan belajar, gangguan mood, atau reaksi emosional dan kejang atau sensory overload, misalnya karena suara yang terlalu berisik atau suhu yang sangat dingin atau panas. Jadi, anak-anak autisme ini biasanya tidak bisa dengan suhu yang terlalu dingin atau yang panas ya. Dia pasti akan bisa kejang. Dan cara pengajarnya sendiri adalah tidak melakukan modifikasi jadwal, mengenali bakat, menangani masalah menulis, menggunakan objek menarik ketika belajar, dan menggunakan bahasa sederhana. Jadi anak-anak autisme ini tidak bisa mencerna kalau misalnya kita mengajar dengan kata-kata yang sulit atau terlalu panjang. Jadi langsung ke inti dan poinnya saja. Cabang olahraga yang cocok adalah yaitu berkuda, berenang, dan yoga untuk siswa autisme. Baik, thank you and keep healthy. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.